Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Alhamdulillah, siang menuju sore, sore menuju malam, dan kembali lagi kepada pagi. Ini perputaran yang memang Allah sudah tentukan. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya. Luar biasa. Kalau kita ragu akan sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana bintang gemintang. Kita lihat bagaimana matahari yang begitu terang, bersinar terang di siang hari ini. Kita lihat bagaimana pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ini bukti apa lagi yang kita minta akan sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada di antara kita bilang langit biru, laut biru. Coba kita lihat di siang hari ini, kita melongok mata kita ke atas, apakah kita sebut langit biru? Tidak. Kenapa? Karena warnanya enggak biru. Kenapa ada langit biru? Karena Allah ingin batasi panca indera penglihatan kita agar kita tidak bisa melihat langit yang ada di atas sana. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini semua. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua. Makanya rahmatan lil alamin. Ini Allah memiliki apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya, makanya apalagi kondisi kita yang saat ini diciptakan Allah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa mencium. Ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita syukuri dulu atas semua yang Allah sudah berikan kepada kita semua dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Tentunya kita berharap di hadapan Allah, kita senantiasa meminta kepada Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Amin Allahumma amin. Wah, kaget gak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke, alhamdulillah, lanjut dalam materi pembahasan kitab fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambus LC. Saat ini kita ambil judul di mana jin perasuk bersemayam. Di mana jin itu bersemayam di tubuh manusia. Teringat di dalam hadis sahih mulia bahwasanya sesungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh Bani Adam. Syaitan itu mengalir di dalam tubuh Bani Adam dan dia mengikuti aliran-aliran darah manusia. Jadi kalau kita mau tahu di mana syaitan atau jin perasuk itu berada, dia mengikuti aliran darah manusia. Maka di dalam hadis sahih yang lainnya bahwasanya sesungguhnya syaitan memakan makanan yang dimakan tanpa menyebut nama Allah. Coba teman-teman semua, kita ingat kalau kita makan tanpa menyebut nama Allah, maka di situ ada syaitan yang menyertai makanan kita. Ya. Terus dia datang bersama budak wanita ini untuk mendapatkannya. Lalu aku meraih tangannya untuk mencegahnya. Kemudian dia datang bersama Arab Badu ini untuk mendapatkannya. Lalu aku meraih tangannya untuk mencegahnya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh tangan syaitan menyertai tangan budak ini berada dalam genggamanku saat ini. Artinya adalah ketika kita makan tanpa menyebut nama Allah, ini syaitan ikut andil dalam makanan itu. Kita minum tanpa menyebut nama Allah, atau kita minum, kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih Muslim, apabila seorang di antara kamu makan, hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Makan, minum dengan tangan kanannya. Dan apabila minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum itu dengan tangan kirinya. Coba yang punya atau memiliki kebiasaan makan dan minum tangan kiri dirubah. Karena ini caranya syaitan.
Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Kemudian dalam hadis sahih yang mulia, balu syaitan fi udhuni. Setan telah kencing di telinganya. Jadi buat kita yang sering sulit menerima nasihat, boleh jadi ini dalam hadis sahih yang mulia, setan telah mengencingi telinga kita, ya. Terus lantas bagaimana gejala secara fisik yang tidak otomatis menunjukkan tempat jin? Jadi fisik itu, secara fisik rasa sakit, berdenyut atau tidak berfungsinya anggota tubuh tertentu, itu membuatnya meyakini bahwa setan berada pada bagian tubuh tersebut. Apakah itu bukan tanda-tanda bahwa setan berada di tempat itu? Sebagaimana keyakinan banyak orang, termasuk sebagian peruqyah. Jadi hal ini memang biasanya terjadi pada anggota tubuh yang menjadi sasaran seperti sihir, mencederai rahim, mata, jantung, dan sebagainya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga, nggak menutup kemungkinan ketika ada sakit di tubuh kita, di kepala, jantung, paru-paru, organ-organ tubuh yang lainnya. Ketika ada sakit, boleh jadi memang ada setan yang menutupi aliran darah kita. Ada setan yang bersemayam di tubuh kita. Makanya cara mendeteksinya adalah dengan bacaan ayat Quran. Apa yang dirasakan setelah itu? Nah, efek kerasukan jin pertama ada ketakutan atau fobia. Jin dapat menimbulkan kayak ketakutan dalam diri seseorang, manusia, sehingga dapat mengganggu ketenangan dan menimbulkan sempitnya pergerakan atau aktivitas. Jadi penguasaan jin dalam tubuh manusia ini bisa memberikan suara-suara, melihat sesuatu, ketakutan, lewat tempat gelap dia takut, lewat mendengar suara padahal suara orang lagi ketawa, sebenarnya orang beneran ketawa, dia udah takut luar biasa. Boleh jadi jin dalam tubuhnya yang memang membuatnya dia punya ketakutan yang luar biasa. Terus ada gangguan mental atau gangguan saraf. Terus ada gangguan fisik medis. Jadi kalau kita mau tahu efek dari gangguan jin itu, jadi orang sering dibikin mudian sebenarnya. Ciri-ciri gangguan jin dalam tubuh manusia. Pertama, kalau kondisi sadar kayak gini, orangnya mudah marah. Jadi gampang tersinggung. Kalau udah marah meledak. Kemudian mudah sedih tiba-tiba. Terus dia nggak mau bergaul, demennya menyendiri. Kalau udah marah sama orang, kalau udah kecewa sama orang, dia dalam. Terus dia nggak bisa memaafkan, sulit memaafkan. Kalau udah benci banget, kalau udah marah banget, itu jin di dalam tubuhnya mengganggunya. Terus kalau misalkan dalam kondisi ibadah, ketika sholat misalkan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syaitan mengganggunya ketika ibadah. Gue lagi rokaat keberapa ya? Selalu dibikin lupa rokaat sholat. Selalu dibikin ngantuk ketika sholat. Allahu Akbar. Ngantuk. Tapi ketika selesai sholat dia nggak ngantuk. Itu syaitan mengganggunya. Terus ketika dia dalam kondisi tidur, nyaman tidur tengkurap. Dalam hadis sahih yang mulia, tidur tengkurap adalah tidur yang dibenci Allah. Tidur tengkurap, tidur di mana syaitan menunggangi punggungnya dan dia asik bermain di punggungnya. Tidur tengkurap pun tidur yang memang disukai oleh bangsa syaitan atau penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi orang-orang yang diganggu jin, coba cek, perhatikan tidurnya. Terus kalau tidur giginya sering beradu, krek, 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 terus mendengkur keras. Mendengkurnya kayak gimana? Ngagetin biasa. Wah, nggak bisa dicontohin deh gimana dengkurannya. Itu ciri-ciri yang dia diganggu ketika tidur. Terus ada lagi ketika tidur biasanya sering dibikin mimpi buruk, mimpi yang nggak nyaman, ketemu makhluk menyeramkan, mimpi ketemu orang yang meninggal tapi sering. Terus mimpi binatang buas, mimpi laut, tapi di laut itu dia terbawa ombak, di laut itu dia seperti tenggelam. Terus mimpi ketemu kuburan, mimpi ketemu mayat, mimpi ketemu makhluk-makhluk yang selalu hadir dalam mimpinya. Misalkan kalau dia perempuan, mimpi ketemu laki. Terus kalau dia laki, selalu mengikutinya. Mohon maaf, sampai-sampai ada yang menyetubuhinya.
terus seperti kayak ditidur dalam kondisi dierep-erep, itu ciri-ciri orang yang diganggu sama jin. Terus itu lewat tidur. Terus biasanya ada lebam-lebam biru, kebiru-biruan. Ya, ini orang yang diganggu sama jin. Biasanya kalau orang kita bilang itu dijilat sama setan. Itu benar, ada tanda-tandanya. Ya, itu ciri-ciri orang yang diganggu sama jin. Terus kayak kalau tidur kayak jatuh dari ketinggian, terus dia kaget, tersentak kaget, itu juga diganggu lewat tidurnya. Makanya buat teman-teman semua, kalau ada ciri gangguan itu, maka cek segera, deteksi diri kita dengan ruqyah syariah, membaca ayat-ayat Quran. Kemudian boleh jadi kita memang ada gangguan jin di dalam tubuh kita. Paling tidak itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah terucap. Ini adalah kebodohan saya. Namun kalau ada yang benar diucapkan, maka murni kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.